everything. Waalaikumsalam. Sebelumnya nama ibu siapa bu? Nama ibu Lili Putrina, biasa dipanggil Ibu Rina. Di sini sebelumnya Widya terima kasih atas kesempatan waktu. Di sini Widya penjara itu kan di penjara itu pengelola kelas bu. Ya. Jadi Widya ingin mencari itu tentang sampai pengelola kelas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Widya dari jurusan Ekonomi Universitas Baiklah, terima kasih atas kepercayaan yang dia berikan kepada Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengelolaan kelas nampaknya ya. Jadi seperti yang sudah anak Ibu lihat tadi, Ibu memberikan materi kepada anak Ibu di adik-adik. Biasanya Ibu menggunakan metode pendekatan kepada anak-anak itu. Yang pertama sekali untuk bisa mengelola pengelolaan kelas supaya kita menguasai kelas. Yang pertama sekali yang Ibu lakukan, Ibu wajib tahu dengan nama anak. Harus hafal semua anak yang dalam kelas itu hafal. Kalau tidak bisa kita mendekati anak. Kemudian pada waktu proses pembelajaran, Ibu juga akan pendekatan saintifik yang Ibu lakukan itu membangkitkan semangat anak untuk belajar. Jadi diberi motivasi, diberi arahan sebelum belajar itu, jadi itu akan menimbulkan semangat anak untuk belajar. Bu, terima kasih Bu. Lalu di sini Widya ingin bertanya Bu, seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam satu kelas itu pasti terdapat siswa yang kurang percaya diri Bu. Dalam misalnya dalam mereka sesuatu yang ingin dilakukan. Lalu bagaimana Ibu kasih agar siswa tersebut bisa percaya diri gitu? Jadi kalau bagi Ibu anak yang kurang pede itu, Ibu pendekatan pribadi, pendekatan emosional istilahnya. Jadi Ibu dekati anak itu, Ibu panggil, Ibu tanya kenapa anak Ibu tidak mau bertanya, misalnya seperti itu kan, takut Bu, tidak usah takut. Kemudian Ibu juga memberikan sentuhan reward kepada anak-anak itu, misalnya ada yang menjawab pertanyaan Ibu, langsung Ibu dekati, Ibu pegang kepalanya, Ibu pegang pundaknya. Itu yang dilakukan kalau untuk anak-anak yang tidak mau mengeluarkan pendapatnya misalnya. Jadi untuk kedepannya dia bersemangat untuk mengeluarkan pendapat karena ada reward dari kita. Jadi seakan-akan lokal itu menjadi hidup karena ada timbal balik dari anak itu yang dilakukan. Lalu Bu, dari pendekatan tadi itu kan ada positif negatifnya Bu. Iya. Maksudnya mengetahui kelebihan dari itu Pendekatan yang dilakukan punya kelebihan dan kekurangan begitu. Jadi kelebihannya kita lebih mengenal karakter anak. Kalau kita melakukan pendekatan secara individu, kita lebih mengenal karakter anak. Oh, ini anaknya pendiam, ini anaknya suka bicara, yang ini anaknya suka diberi motivasi dulu baru bisa dia bergerak, yang ini tanpa dimotivasi pun dia bisa bergerak. Itu kelebihannya. Kalau kekurangannya, bagi anak yang tidak biasa berbicara, kita dekati, dia akan menjadi grogi, hilang kepercayaan dirinya. Jadi grogi, dia menyampaikan pendapat, kalau seandainya pendapatnya salah, dia merasa, oh tadi saya salah ya, besok saya tidak berpendapat lagi. Nah, itu yang negatifnya. Jadi semua yang kita lakukan itu kan ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Lalu Bu, dalam kelas itu kan pasti ada pengaturan yang dilakukan supaya pembelajaran itu berlanjut. Iya. Dan sebenarnya itu kira-kira itu kan gimana atau tidak? Iya.
kalau tempat duduk melihat kondisi lokal. Ibu mengajar 6 kelas di kelas 9, melihat kondisi lokalnya. Kalau di kelas 91 biasanya kelas itu kelas unggul. Jadi tidak begitu penting ibu mengatur tempat duduk. Karena dimanapun anak itu akan belajar, dia tetap mendengarkan ibu gitu. Jadi kalau di kelas lain dari 91 memang perlu sekali ibu mengaturnya. Pada waktu masuk ke lokal, anak yang biasanya suka ngomong dengan temannya, suka bercanda-canda dengan temannya, biasanya ibu tempatkan di depan. Nah, jadi di depan. Kalau di belakang dia tetap ngomong dengan temannya, tak dipedulikan kita yang di depan. Nah, tak fokus dia belajar. Nah, jadi tergantung anak lokal kalau ini. Terus Bu, misalnya Ibu dalam mengajar itu kan ada metode yang Ibu lakukan sebelum hari besok untuk mengajar. Iya. Biasanya metode apa? Pakai diskusi atau beda-beda gitu tiap hari? Ibu pakai biasanya metode penemuan anak, pendekatannya saintifik, kemudian metodenya discovery learning. Anak itu bisa menemukan pokok permasalahan yang akan kita pelajari dengan menyampaikan tujuan-tujuan materi pembelajaran dan juga mengadakan diskusi-diskusi kelompok. Baik Bu, mungkin dari pertanyaan tadi, itulah yang ingin ditanyakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin sampai situ pertanyaan yang ingin ditanyakan. Ya. Kurangnya, Assalamualaikum. Ya, Ibu juga berterima kasih kepada Lydia. Kalau seandainya penjelasan Ibu kurang memadai untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Lydia ya. Nah, mudah-mudahan ini nanti membantu Lydia untuk menjadi guru yang benar. Ya, Nak? Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Bu, Isa minta izin waktunya sebentar untuk melakukan observasi mengenai pengelolaan kelas. Pertama-tama Isa mohon maaf sebelumnya Bu mengganggu waktu Ibu sebentar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Pertama-tama Isa mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dian Afrilisa, jurusan Pendidikan Ekonomi, mahasiswa UNP, Fakultas Ekonomi. Nah, di sini Bu, saya mau bertanya mengenai pengelolaan kelas yang Ibu kelola. Pertama-tama, Isa mau bertanya nama Ibu terlebih dahulu. Ya, nama Ibu Wilda Wisnova Anggraini. Wilda Wisnova. Yang kedua yaitu apa saja mata pelajaran yang Ibu ajarkan di sekolah? Untuk di sekolah, mata pelajarannya sesuai dengan tamatan kita. Karena Ibu tamatan PPKN, Ibu mengajar mata pelajaran PPKN. Baik, yang ketiga yaitu kapan saja hari Ibu mengajar di sekolah? Mengajar di sekolah hari Senin, Selasa, sama Kamis. Selasa sama Kamis. Nah, metode yang Ibu ajarkan? Metode pembelajaran di sekolah, Iya. apakah itu berlaku dengan sistem daring, Lisa? Iya, Bu. Ya, kalau sekarang karena COVID-19 kita menggunakan sistem daring. Dahulunya kita menggunakan shift masuk ke dalam kelas. Sekarang shift 1 dan shift 2 sudah digabungkan. Untuk metode pembelajaran sama seperti biasa, anak-anak tetap masuk ke dalam kelas jam 7.30. Kemudian tugas-tugas ataupun materi akan dijelaskan langsung di dalam kelas.
Terima kasih atas penjelasannya, Bu. Selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu bagaimana sih cara Ibu mengelola kelas atau anak peserta didik selama pembelajaran berlangsung atau selama pembelajaran luring atau daring yang Ibu terapkan di sekolah? Untuk pengelolaan kelas sendiri, karena kita sudah tatap muka, di dalam kelas itu sebelum belajar, ya kita harus mempersiapkan diri seperti mempersiapkan kelas, kondisi kelas. Kondisi kelas ini artinya kelas tersebut rapi, bersih, dan tidak ada sampah yang berserakan. Kemudian, untuk di dalam kelas juga, kita juga memperhatikan jendela di dalam kelas. Kalau seandainya suasana pagi, itu ada cahaya terik matahari yang masuk, alangkah baiknya jendela tersebut kita menggunakan gorden ya, gorden pintu. Nah, anak didik tidak langsung terkena panas dari cahaya matahari. Kemudian, dari sistem pembelajaran, kita harus memperhatikan anak didik. Contoh, sebelum belajar, jika beliau sudah mengeluarkan buku, itu bagus. Terkadang ada peserta didik tanpa kita suruh, dia sudah mengeluarkan. Namun ada juga peserta didik yang tidak mengeluarkan bukunya atau penanya. Kemudian kita menginstruksikan untuk mengeluarkan buku tersebut. Kemudian dari segi kita mengajar, contoh, kita mengajar di papan tulis. Ketika kita menjelaskan, kita harus melihat situasi anak didik. Jangan sampai ketika kita menjelaskan anak didik tertutup oleh catatan ataupun materi yang kita tuliskan di papan tulis. Sebab anak didik akan langsung mengatakan, Bu, gelap, padahal tidak. Di dalam kelas itu tidak gelap, cuman ketika kita menulis, kadang tertutup oleh badan kita, makanya peserta didik mengatakan gelap di dalam tersebut. Itu alangkah baiknya diperhatikan dalam menulis di papan tulis. Terima kasih Bu telah menjelaskan bagaimana pengelolaan kelas yang Ibu ajarkan. Selanjutnya itu misalnya jika ada anak murid Ibu yang bermasalah selama melakukan pembelajaran, apa sih usaha yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak yang bermasalah tersebut? Ya, jika seandainya peserta didik ada yang bermasalah seperti berulah, ketika jam pembelajaran beliau bermain dengan temannya atau mengganggu temannya, nah kita fokus kepada beliau. Kita perhatikan, kalau bisa kita tanyakan materi yang sudah kita jelaskan, apakah beliau bisa menjawab atau tidak. Nah, di sini contoh bukan hanya anak yang bermasalah yang diperhatikan, anak yang rajin pun juga diperhatikan. Kalau seandainya anak yang bermasalah, kita kasih dia punishment seperti pertanyaan. Bukan punishment yang merugikan dia, tetapi akan membuat beliau pintar, seperti memberikan pertanyaan dari materi yang telah kita sampaikan. Bagi siswa yang mendengarkan, akan diberi reward, yaitu pujian dan berupa kata yang membuat beliau itu berprestasi untuk belajar dan tidak lalai dalam belajar. Terima kasih Bu atas waktu yang Ibu berikan. Sekian dari pertanyaan yang Lisa lontarkan tadi. Apabila Lisa melakukan kesalahan dalam bertanya, mohon dimaafkan Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.